Kita sekitaran pukul jam 9 malam, si Anton ini pun mengajak si Joni untuk bermain bareng game online yang suka mereka mainkan. Selamat datang di Ghost Pantau. Oke, untuk kisah kali ini ada kisah dari temen gua yang kita bisa sebut saja namanya Anton. Anton ini suka bermain game sampai larut malam. Bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gak usah lama-lama lagi, inilah Ghost Pantau. Kejadian ini terjadi di tahun 2018, tepatnya di malam Jumat di bulan Juni. Bertepatan pada saat kejadian, lebih tepatnya di malam Kamis, tetangga dari Anton tersebut ada yang meninggal. Sudah memang terbiasa di desa tersebut, jika tetangga ada yang meninggal, suasana di desa tersebut dari awalnya ramai berubah seketika menjadi sepi dan mistis. Warga sekitar masih banyak yang percaya jikalau 7 hari saat ada yang meninggal, roh dari orang yang meninggal tersebut masih berada di rumah. Singkat cerita, pagi pun menjelang. Keluarga dan warga beserta Anton pun ikut proses pemakaman almarhum tersebut di salah satu TPU di desa tersebut. Sepulang dari pemakaman, tanpa bersih-bersih pun, Anton pun langsung tertidur. Sore pun menjelang. Anton pun bangun dan bergegas untuk mandi. Selesai ia mandi dan berpakaian, ia langsung melihat handphone dan terdapat satu panggilan dari temannya. Kita sebut saja temannya bernama Joni. Singkat perkenalan, Joni ini temannya si Anton yang rumahnya terdapat persis di sebelah rumahnya si Anton. Lanjut, Anton pun menelpon balik si Joni. "Halo, John," kata Anton. "Iya, Ton," kata Joni. "Kenapa tadi nelpon gua?" kata si Anton. "Kagak, Ton, keluarga gue lagi pulang kampung. Lu ntar malam nginep ya di rumah gue," kata Joni. "Oh, ya udah, nanti gue nginep di rumah lu. Lu pulang jam berapa emang?" kata Anton. "Nanti gue pulang sekitaran jam 6 atau jam 7 lah," kata si Joni. "Oke, nanti gue langsung ke rumah lu." "Oke," kata mereka berdua. Telepon pun langsung ditutup. Singkat cerita, Joni pun sudah sampai di rumah. Ia pun langsung bergegas menuju ke rumah si Anton. "Assalamualaikum," kata Joni. "Waalaikumsalam. Nanti gua ke rumah lu, John," kata Anton. Singkat cerita, Joni pun pulang ke rumah. Selang 30 menit dari ia pulang ke rumah, si Anton pun datang ke rumahnya si Joni. Awal mula suasana di rumah Joni ini pun biasa saja. Mereka berdua asik bercanda gurau ria sampai malam. Sebelumnya saya mau menjelaskan, di depan rumah si Joni dan si Anton ini pun ada sebuah pohon yang sudah sangat tua, entah
dari tahun berapa ditanamnya, tapi dari cerita masyarakat setempat, pohon ini pun angker karena banyak tukang dagangan yang lewat. Di saat tengah malam, ia mendapat gangguan-gangguan seperti tertawanya wanita, ataupun yang lebih parah, dilempari rambutan ataupun dedaunan ataupun batang dari pohon tersebut, yang entah siapa yang melemparnya. Lanjut cerita, sekitaran pukul jam 9 malam, si Anton ini pun mengajak si Joni untuk bermain bareng game online yang suka mereka mainkan. Dan Joni pun mengiyakan ajakan si Anton. Lebih tepatnya sekitaran jam 10:30, mereka masih tetap bermain sampai akhirnya jam 11:30 malam. Si Joni pun berpamitan ingin tidur kepada si Anton. "Ton, gue udahan ya mainnya, ngantuk banget gua," kata si Joni. "Ah, lemah lu mah," kata si Anton. "Ngantuk banget gua, Ton. Udah, gua mau tidur," kata si Joni. "Ya udahlah, lu sono tidur lu, lemah dasar lu," kata si Anton. "Ya udah, gua tidur duluan ya. Hati-hati lu, nanti ada yang ketawa," kata si Joni. "Ah, elah, sama setan aja takut lu," kata si Anton. Dibilanginnya hati-hati deh. Gue bilang mah hati-hati," kata si Joni. "Ah, bodo amat, mau setan kek, mau apa kek," kata si Anton. Malah nantang. Dibilanginnya, "Ya udah, gue tidur duluan lah, pokoknya hati-hati," kata si Joni. Tetapi saat Joni mengatakan itu, ada suara aneh yang terdengar oleh mereka berdua, yang membuat mereka terdiam, dan langsung suasana dipecahkan oleh si Anton yang berkata, "Ya udah, sono tidur. Ntar kalau ada setan, gue lemparin setannya pakai HP," kata si Anton. Singkat cerita, pertengahan malam pun sudah dilewati oleh si Anton, tapi ia masih asik bermain gamenya tersebut. Suatu ketika terdengar suara kembali cewek yang tertawa dari luar, seperti yang mereka berdengar sebelumnya berdua. "Ah, paling cewek tuh lagi bercanda di depan," pikir Anton di dalam hati. Anton pun lanjut bermain gamenya dan terus asik dalam game tersebut. Waktu pun terus berjalan. Saat di sepertiga malam, di mana waktu tersebut adalah waktu yang paling angker di tengah malam, Anton pun masih terus asik bermain gamenya, dan tiba-tiba dia mendengar suara langkah berjalan di luar. Anton pun tidak menghiraukannya dan terus asik bermain game tersebut. Tidak lama dari suara langkah kaki tersebut, tiba-tiba suara perempuan tertawa pun terdengar kembali oleh Anton. Tapi ia tetap melanjutkan permainannya sampai ia tidak tersadar waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Tidak lama dari suara perempuan tersebut terdengar. Alangkah mengejutkannya, tiba-tiba suara pintu diketok 3 kali dari depan,
yang sontak membuat Anton pun terdiam dan berhenti memainkan gamenya. Anton pun mengecek dari jendela, siapakah yang mengetok tengah malam. Saat ia mengecek jendela, tidak ada satupun orang di depan pintu. Ia berpikir, tetangga kali, pikirnya dalam hati. Saat Anton hendak duduk dan ingin melanjutkan gamenya, tiba-tiba suara ketukan itu pun kembali terdengar oleh Anton, dan Anton pun langsung mengecek lewat jendela kembali. Alangkah kagetnya si Anton saat mengecek jendela, tidak ada orang pun di sana. Anton pun menutup kembali jendela tersebut, dan saat Anton membelakangi pintu, tiba-tiba suara ketukan itu pun kembali terdengar, tapi di sini bedanya suara ketukan itu pun lebih kencang daripada sebelumnya, yang membuat si Anton terkejut dan tersontak, langsung membuka pintu dan berlari ke depan. Dengan pikirannya ada orang iseng yang sedang mengerjainya. Saat Anton sudah berada di luar, alangkah terkejutnya dia, tidak ada orang satupun di sana. Dan saat Anton sudah berada di luar, alangkah terkejutnya dia dengan suara wanita tertawa yang sangat keras didengar olehnya kembali. Sontak pun membuat si Anton berlari dan langsung masuk ke rumah Joni untuk membangunkan si Joni. John, bangun John, kata si Anton. Kenapa sih, Ton? Kata si Joni. Ada setan, John, di depan, John, kata si Anton. Lu mengarang lu, kata si Joni. Lu lihat sendiri dah sono ke depan, kata si Anton. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke depan bersama-sama. Saat mereka berjalan dengan hati yang was-was, pelan-pelan mereka mengintip dari jendela terlebih dahulu, dan tidak ada apa-apa di sana. Mana nggak ada apa-apa, kata si Joni. Tadi ada suara doang, gua dengernya, John, kata si Anton. Yaudah yuk, coba kita ke depan. Yaudah ayo. Saat mereka berdua ke depan, alangkah terkejutnya mereka. Mereka berdua melihat sosok wanita dengan jelasnya di atas pohon sedang duduk, yang membuat mereka berdua sontak berlari langsung menuju rumah si Anton. Karena keributan mereka berdua, nenek dari si Anton pun berlari keluar membukakan pintu. Tanpa permisi dan tanpa mengucapkan salam, mereka berdua pun lari melewati nenek si Anton. Kenapa sih berdua ribut banget, kata nenek si Anton. Tanpa menjawab, mereka berdua langsung masuk dan menuju ke kamarnya si Anton. Saat itu nenek pun menuju juga ke kamarnya si Anton. Saat nenek bertanya, kenapa? Si Joni pun hanya menjawab, Nek, tolong tutupin pintu rumah ya, tolong dikunci, kata si Joni. Nenek pun langsung menuju rumah Joni dan langsung menutup pintu serta mengunci. Itulah kisah si Anton yang suka bermain game sampai larut malam. Dan alangkah baiknya sekarang dia tidak pernah bermain game lagi sampai larut malam karena kejadian tersebut. Oke, sekian cerita kita kali ini. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. See you next time.